amal, dua ibadah yang istimewa dalam hidup kita ini. Apa dua ibadah yang istimewa dalam hidup kita ini? Haji dan umrah bedanya cuma satu. Wukuf di Arafah. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Wa qala subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Ibu para duyufullah, duyufur rahman, calon jemaah umrah yang ada yang baru mau berangkat dan ada yang mau berangkat lagi, amin. Dan juga ini para pemirsa yang di rumah, ada enggak? Ada yang di rumah enggak? Ya, yang ikutan Zoom-nya. Semoga insya Allah kebersamaan kita dalam kesempatan manasik ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Apalagi Allah berfirman kepada kita, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah. Salah satu penyempurnanya itu adalah dengan ilmu. Sebab kalau ibadah tanpa ilmu, maka dengan sendirinya tertolak. Untuk itu kita hadir di sini, untuk itu kita datang setiap Sabtu kalau ada waktu dan ada kesempatan, tiada lain dan tiada bukan. Maksud dan keinginan kita adalah ibadah yang diterima oleh Allah. Amin ya Rabbal. Kita sama-sama awali dengan doa dari kita untuk kita semua ya. Ibu-ibu yang insya Allah Bapak Ibu yang akan berangkat, semoga Allah sampaikan sampai kepada waktunya keberangkatan nanti dicukupi rezekinya, amin, disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dan kelak ketika pelaksanaan nikmat ibadahnya, amin. Siapapun yang sedang sakit semoga disembuhkan, yang bingung diberikan jalan keluar, yang sedang sulit dimudahkan, yang punya urusan diberikan kelancaran, yang masih nyicil semoga segera diberikan rezeki untuk lunas, amin. Amin dong. Dan juga masih bisa yang ngajak temennya untuk bisa melaksanakan, untuk bisa daftar umroh insya Allah. Karena setiap bulan selalu ada keberangkatan. Semoga insya Allah Allah senantiasa memberikan kepada kita cukup rezeki untuk bekal ibadah, terkhusus ibadah haji dan umroh. Ilal hadin yang walikul niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasy. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Rabbik firlana wali walidayna amin. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu Duyufullah Nufur Rahman, calon jemaah umroh, yang calon jemaah umroh dan calon jemaah haji 2026, amin. Amin aja. Nanti pulang umroh daftar haji. Semoga Allah berikan kepada kita rezekinya, amin. Dalam kesempatan ini temanya adalah toharoh. Toharoh itu berkaitan dengan bersuci untuk dibolehkannya melaksanakan sholat terutama. Rukun Islam itu ada 5. 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, dan 5 haji. Salah satunya yang menjadi pokok penting yaitu adalah sholat. Dan sholat itu sah dilaksanakan kalau sudah suci. Maka untuk bisa sucinya sholat itu harus bersih badan, bersih tempat, bersih pakaian. Bukan bersih ya, suci. Suci badan, suci tempatnya, suci pakaiannya. Bersih belum tentu suci, tapi kalau suci insya Allah itu sudah bersih.
Persyaratan melaksanakan ibadah sholat terkhusus suci, bukan bersih. Kemudian ibu hadirin jamaah rahimakumullah, pokok pangkal dari bisa melaksanakan sholat itu adalah suci, maka yang mengantarkan kepada bisa melaksanakan sholat itu adalah wudhu. Ya, di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 6 disampaikan untuk bisa melaksanakan sholat, kemudian berwudulah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiakum ilal marafiqi wamsahu biruusikum, dan seterusnya ya. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu. Itu menjadi apa? Rukun sholat. Basuhlah mukamu, kemudian tanganmu sampai dengan sikutnya, dan sapulah kepalamu atau diusap kepalanya, dan kemudian kakimu sampai dengan kedua mata kakinya. Dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu dalam perjalanan atau kembali, ya, ketika kamu dalam perjalanan atau kembali dan dari tempat buang air atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, maka tayamumlah. Di ayat Quran surat Al-Maidah ayat 6 ini, inilah kita diajarkan untuk toharoh tadi. Toharohnya juga semuanya ada di situ. Satu, apa tadi? Wudhu. Kedua, mandi. Ketiga, tayamum. Bahkan yang keempatnya adalah istinja. Jadi syarat untuk bisa melaksanakan ibadah itu adalah toharoh. Caranya wudhu, mandi, tayamum, istinja. Walaupun yang pokok 3. Wudhu, mandi, tayamum. Ditambah dengan istinja. Apa itu istinja? Ayo, tidak tahu? Istinja itu, mohon maaf, cebok. Sebab ini pun adalah sesungguhnya syarat utama untuk wudhu, untuk mandi. Kalau kita wudhu, kita mandi, tapi ceboknya tidak bersih, sama saja nanti wudhu dan mandi kita pun akan tertolak. Begitu ya. Kemudian jika tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkanmu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat bagimu supaya kamu bersyukur. Jadi kalau ibu, dari mana ini asal perintah wudhu, mandi, tayamum? Quran surat Al-Maidah ayat 6. Tapi sebelum sampai di situ, saya akan sampaikan dulu ya, bab toharoh. Tadi di awal disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bersuci, menyukai orang-orang yang bersuci, dan mencintai orang-orang yang kembali kepadanya. Suci itu ada 2, suci lahir, suci batin. Suci lahir dari hadas dan najis, suci batin dari segala dosa dan juga maksiat hati. Apa saja yang disucikan? Yang disucikan itu diantaranya ada 4 perkara. Apa yang 4 perkara? Perhatikan ya Bu ya. Ternyata berisik ya. Abili berisik lah, nggak apa-apa lah, itu sedikit mah apa namanya, atau kalau nggak kecilin gitu, kegedean. Nah, kecilin aja. Nggak apa-apa. Baik. Tadi apa saja ya yang saya sampaikan? Di antaranya yang disucikan itu ada 4. 1, suci ruh kita, suci ruhaninya. Suci ruhaninya itu dengan sholat. Kenapa? Di dalam sholat kita senantiasa mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Disucikan rohani kita, tidak ada ilah kecuali Allah. Kemudian yang kedua, suci jiwa kita. Suci jiwa atau hawa nafsu kita dengan puasa. Yang ketiga, suci badan. Suci badan itu dengan wudhu, mandi, tayamum. Yang keempat adalah suci harta. Suci harta dengan zakat, infak, sedekah.
Karena seluruhnya Allah hanya menerima yang suci-suci dari kita. Allah tidak menyukai yang kotor, apalagi kita kembali kepada Allah, itu kita harus dalam keadaan suci. Jadi yang pertama, kita harus suci ruh kita dengan sholat. Jangan pernah berani meninggalkan sholat. Yang kedua, suci jiwa kita dengan puasa, walaupun setahun sekali puasanya. Yang ketiga, suci badan kita dengan wudhu, mandi, dan tayamum. Yang keempat, suci harta kita dengan zakat, infak, sedekah. Yang akan kita bahas adalah berkaitan bersuci untuk sholat. Maka perintah pertama yang Allah berikan kepada kita adalah sholat. Perintahnya itu sholat. Tapi segala ilmu yang menjadikan benarnya sholat, yang menjadikan sahnya sholat, yang menjadikan tegaknya sholat, itu harus kita pelajari. Perintahnya masa satu sholat. Tapi ilmu semua yang menjadikan sahnya sholat, benernya sholat, harus dipelajari. Apa saja? Bab toharohnya. Kemudian apa lagi? Ngajinya, baca Qur'annya. Karena salah satu rukun sholat itu adalah baca Al-Quran, yaitu baca Fatihah. Kalau baca Fatihahnya pasti rusak, maka sesungguhnya bisa jadi sholatnya tidak sah. Karena yang rukunnya tidak dilaksanakan dengan sempurna. Jadi apapun ilmu yang menyampaikan kita menegakkan sholat dengan benar dan sah, itu harus kita pelajari, begitu. Kemudian ibu hadirin jamaah rahimakumullah, dua ibadah yang istimewa dalam hidup kita ini. Apa dua ibadah yang istimewa dalam hidup kita ini? Yang pertama tadi, sholat itu adalah ibadah yang paling istimewa. Kenapa sholat ibadah yang istimewa? Karena kalau ibadah yang lain itu diperintahkan Allah turun dari langit ke bumi. Baik itu lewat wahyu berupa lewat malaikat Jibril atau lainnya. Tapi kalau untuk sholat, Allah berkenan memanggil atau Allah berkenan mendatangkan Rasulullah ke Sidratul Muntaha dalam rangka Isra Mi'raj. Jadi kalau ibadah yang lain mah oleh Allah diperintahkan turun dari langit ke bumi, tapi kalau untuk sholat mah Allah yang memanggil Rasulullah untuk sampai ke hadiratnya. Makanya sholat itu adalah ibadah yang paling istimewa. Yang kedua, ibadah yang istimewa itu adalah apa? Yang ada yang tahu? Ibadah yang istimewa yang kedua adalah sholawat. Satu sholat, kedua sholawat. Kenapa sholawat menjadi ibadah istimewa? Karena sesungguhnya kalau ibadah yang lain Allah tidak mencontohkan. Tapi khusus untuk sholat oleh Allah dicontohkan. Makanya ayatnya berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat adalah ibadah yang langsung dicontohkan oleh Allah, sementara ibadah yang lain tidak ada yang dicontohkan oleh Allah. Dan ternyata sholawat pun adalah rukun di dalam sholat. Kalau sholat tidak baca sholawat, maka tidak sah sholatnya, batal. Maka ibu hadirin jamaah rahimakumullah, pegang dua perkara ini, jangan pernah meninggalkannya setiap hari. Sholat, sholawat. Kalau sholawat itu relatif. Kalau sholat itu ketetapannya sudah pasti sehari semalam 5 kali. Bahkan ketika kita dalam perjalanan kelak, ketika kita sedang safar untuk umroh sekalipun, sholat tidak bisa ditinggalkan. Entah kita lagi di pesawat ataupun kita lagi dalam perjalanan, sholat tidak bisa ditinggalkan. Orang yang boleh meninggalkan sholat, diantaranya hanya 3 golongan. 1, anak kecil. 2, orang yang tidak punya akal. 3, orang yang sedang memiliki uzur syar'i. Anak kecil itu belum ada kewajiban sholat. Yang kedua, orang yang tidak punya akal. Yang tidak punya akal ini banyak kategorinya. 1, orang gila, 2, orang pikun. 3 bisa jadi adalah orang yang sedang koma. Itu adalah orang-orang yang terlepas kewajiban melaksanakan
sholat. Jadi kalau sekarang ada yang sehat tapi tidak sholat, berarti terkategori 3 golongan orang. Sehat Bu, malah kemana-mana. Oh, biasanya yang sehat dan kemana-mana itu orang gila. Kalau orang koma jauh tidur ya. Orang pikun pasti di rumahnya. Nah, ini sehat kemana-mana. Orang gila sehat sebenarnya. Cuman tidak ada akal. Jadi hanya itu ya. Dan yang ketiga, orang yang boleh meninggalkan sholat adalah orang yang dalam kondisi uzur syar'i. Siapa mereka? Orang yang sedang haid atau nifas. Kemudian Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, apalagi yang dilaksanakan oleh kita ketika kita diperintahkan sholat, maka diantaranya persiapannya adalah tadi toharoh. Saya sampaikan kepada ibu-ibu ya, bahwa eh, seluruh ibadah kita ini diiringi atau seluruh ibadah kita ini diharuskan apa ya? Kalau bahasa lainnya itu paketannya ya, diiringi saja ya. Ke sini Pak Billy ke sini. Seluruh ibadah kita diiringi oleh 5 perkara, seluruh ibadah. Satu, yang mengiringi ibadah kita, baik sholat, baik puasa, baik haji, bahkan nikah, bahkan sekedar wudhu, mandi, semuanya diiringi oleh 5 perkara. 1 syarat, 2 rukun, 3 sunnah, 4 makruh, 5 batal. Sok, ada lagi yang mau nambah? Pemanas mau nambah? Seluruh sholat, makanya kalau ibu tidak mengenal 5 perkara yang mengiringi ibadah kita, sebenarnya ibu tidak cukup umur untuk ibadah. Karena salah satu melaksanakan ibadah itu, dalam syarat ibadah itu harus tahu mana yang fardu, mana yang sunnah. Kalau kita ibadah tidak tahu yang fardu dan yang sunnah, bisa jadi ibadah kita itu tidak sempurna. Saya tidak mau ibadah yang tidak diterima. Karena salah satu syarat melaksanakan ibadah harus bisa membedakan, oh ini mah sunnah, ini mah fardu. Ini mah sunnah, ini mah rukun. Sekali lagi, seluruh ibadah, 1 syarat, 2 rukun, 3 sunnah, 4 makruh, 5 batal. Wudhu, syarat rukun sunnah makruh, batal. Mandi, syarat rukun sunnah makruh, batal. Sholat, syarat rukun sunnah makruh, batal. Puasa, syarat rukun sunnah, semuanya ibadah. Hanya untuk sholat, ada 2 ibadah yang sedikit ada tambahan. Untuk sholat, di dalam sholat, selain syarat rukun, sunnah, makruh, batal, sunnahnya ada 2. Yaitu sunat abad, sunat hayat. Walaupun sunat abad, sunat hayat adalah perbuatan sunnah, tapi ini memiliki efek, implikasi. Di antaranya kalau ditinggalkan yang abad, wajib sujud sahwi. Jadi ini harus paham. Sebab ibadah tanpa ilmunya, maka tadi tertolak. Cuma capek kita nunggang-nungging doang, tapi Allah tidak sudi menerima ibadah kita. Bahkan bisa jadi ibadah kita dilempar ke muka kita suatu saat kelak di hadapan Allah. Saking buruknya ibadah kita. Buruknya ibadah salat kita, buruknya ibadah puasa kita. Padahal sudah jelas ada Al-Quran, ada hadisnya, ada guru-guru yang menyampaikannya kepada kita, tapi kita tidak mau belajar. Padahal tadi segala sesuatu yang berkaitan dengan tegaknya sholat, sahnya sholat, benarnya sholat menjadi kewajiban kita mempelajarinya. Begitu. Kemudian Bapak Ibu Duyufullah Duyufur Rahman yang sama-sama dirahmati Allah. Jadi yang beda itu adalah ibadah semua syarat rukun sunat makruh dan batal. Yang beda 1 sholat. Sholat sunnahnya ada 2, sunat abad, sunat hayat. Sunat abad kalau ditinggal wajib sujud sahwi, kalau sunat hayat tidak. Yang beda lagi adalah haji dan umroh. Kalau seluruh ibadah itu syarat rukun sunnah makruh dan batal, untuk haji ada perbedaan. Rukun ditambah dengan wajib. Gimana? Sama kan di umroh juga, tambahannya itu adalah wajib. Jadi kalau untuk haji mah syarat, rukun, wajib, sunnah, makruh, batal.
Tapi kalau seluruh ibadah rata-rata sama, cuma sholat sama haji dan umroh. Untuk haji dan umroh, apa rukunnya dan wajibnya? Untuk rukunnya saja, dalam haji untuk rukunnya hampir sama, yang bedanya cuma satu, apa? Ayo, pinter dikit. Ayo, pinter dikit ini yang bolak-balik umroh. Haji dan umroh bedanya cuma satu, wukuf di Arafah. Ya Allah, satu, niat memakai ihram dari mikot, niat dan berihram dari mikot, rukun umroh nih. Ini harus tahu, harus hafal. Yang kedua, ini yang umroh. Yang kedua, tawaf. Yang ketiga, sa'i. Yang keempat, tahallul. Yang kelima, tertib. Untuk haji, niat berihram dari mikot. Kedua, wukuf di Arafah. Ketiga, baru tawaf, sa'i, tahallul, tertib. Ada 6. Yang wajib, untuk umroh cuma 2 saja. Satu, wajib kita berihram dari mikot. Apa bedanya niat dan apa? Bedanya niat dan ihram dari mikot. Kenapa sih? Ketika kita berihram dari mikot itu ada dua ada dua hukum. Satu, niat rukun, hukumnya itu rukun niat. Yang kedua, hukumnya wajib umrah, wajib haji, yaitu memakai ihram dan berniatnya di wukuf. Jadi nih, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau niat umrohnya mah begini, labbaik Allahumma umrotan, itu mah rukun. Ya, kalau ditinggal ini jadi batal ibadahnya. Atau nawaitul umrota wa hramtu bihalillahi ta'ala, atau labbaik Allahumma umrotan, apalkan ya. Nah, ini mah rukun. Tapi memakai baju ihram dan niatnya di mikot, di tempat ngalak niat, di tempat ngambil niat, itu wajib umroh, wajib haji. Makanya ada perbedaan antara apa namanya tadi, seluruh aturan yang dipakai dalam ibadah itu untuk haji dan umroh mah, yaitu ada rukun, ada wajib. Kalau salah satu rukun dari haji atau umroh tidak kita laksanakan, maka batal seluruh ibadahnya, wajib diulang. Yang umroh pun sama, kalau tidak dilaksanakan salah satu rukun yang 5 ini, maka batal umrohnya, wajib diulang. Cuma kalau umroh bisa kapan saja ngulangnya, bisa kembali ke mikot ngulangnya. Tapi kalau haji, tahun depan ngulangnya. Makanya kalau haji itu terbatas. Haji itu cuma pelaksanaannya itu 6 hari saja, armusna. Waktunya sangat terbatas. Tapi kalau umroh, waktunya bisa dilaksanakan 365 hari. Ya, artinya orang sedang wukuf, sebagian malah melaksanakan umroh, masih bisa untuk umroh. Jadi kalau untuk umroh 365 hari, untuk haji itu hanya 360 hari saja. Hanya 5 hari saja. Yang sisanya itu tidak bisa dipakai haji. Baik, kemudian Ibu tadi ingat ya, kalau di haji dan umroh itu yang tadi saya sampaikan, syarat rukun sunnah makruh dan batal ditambah dengan wajib. Jadi syarat rukun wajib, sunnah makruh batal. Yang wajib apa saja? Yang wajib di umroh cuma 2. Satu, mengambil niatnya dengan memakai ihram di mikot. Ada Bir Ali, ada Tanim, ada Hudaybiyah, ada Jamronah, ada lagi Taif, itu Qarnul Manajil. Itu adalah tempat-tempat mikot. Kalau ibu tidak niat di tempat itu, tidak sah umrohnya. Terus bagaimana kalau ketika kita masuk ke tempat itu, kemudian kita tidak niat? Apakah kita batal umrohnya? Batal, harus diulang kembali ke tempat.
Kalau yang rukun. Tapi kalau yang wajib memakai umroh di tempat itu. Bagaimana kalau kita masuk sudah niat tapi tidak pakai ihram ke tempat itu? Itu kena dam. Jadi kalau yang wajib ketika ditinggalkan kena dam. Kalau yang rukun ketika ditinggalkan maka batal ibadahnya, harus diulang. Nah, kalau wajib umroh ada dua saja. Satu yaitu memakai ihram dan niatnya di mikot. Kalau niatnya sendiri adalah rukun. Yang keduanya, kalau wajib umroh itu adalah yang sudah umroh apa? Lupa lagi ini. Tawaf wada, ya Allah. Ini umroh bom berkali-kali. Lupa wajib umroh. Tawaf wada cuma dua, masa lupa? Makanya umrohnya tiap tahun. Makanya kalau kalau ujian nih manasik dengerin biar apa? Cuma dua wajib umrah itu. Ya itu tadi berihram dari mikot. Kalau niatnya sudah jelas apa rukun. Kemudian wajib haji. Paham ya? Jadi melaksanakan ibadah syarat rukun sunnah makruh dan batal itu mengiringi seluruh ibadah. Yang beda sholat itu niatnya ada dua, sunatnya ada dua, sunat abad, sunat hayat. Yang beda juga adalah haji dan umroh, yaitu setelah syarat rukun wajib, baru sunnah makruh dan batal. Baik. Kemudian ibu hadirin jamaah rahimakumullah masuk ke bab toharohnya. Kepentingannya apa bab taharah? Karena tadi innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu suci, tidak bisa didekati kecuali oleh orang yang suci. Dan Allah sangat menyukai perkara yang suci. Asal kita pun adalah suci, karena kita itu adalah makhluk sorga yang diturunkan ke muka bumi, bikin dosa apa di muka bumi ini, di dunia ini. Ketika kembali pun makanya ibu harus dimandikan. Ya, ketika ibu mati, ketika kita mati, maka kita harus dimandikan karena yang diterima oleh Allah adalah yang suci. Baik, kemudian ibu hadirin jamaah rahimakumullah, setiap belajar fikih maka yang pertama akan diajarkan ini bagaimanapun adalah taharah. Karena tadi eh, menjadi salah satu sahnya ibadah. Baik, satu pertama cara toharo, caranya saya ingatkan kembali, wudhu, mandi, tayamum, istinja. Caranya. Kemudian alatnya, alatnya air, debu, apalagi? Apa? Batu, air, debu, batu, dan tisu. Debu, air, debu, batu, dan tisu. Yang disucikannya adalah hadas dan najis. Ini dipegang dulu ini. Satu, cara bersuci, wudhu, mandi, tayamum, dan istinja. Walaupun istinja itu adalah mengiringi yang tiga. Kemudian yang kedua, alatnya air, debu, dan batu juga tisu. Yang selanjutnya yang disucikannya adalah dua perkara, hadas dan najis. Hadas ada dua, hadas kecil, hadas besar. Hadas kecil wajibnya wudhu, hadas besar wajibnya mandi. Begitu. Kemudian najis. Najis tergolong tiga bagian. Najis muhaffafah, najis mutawassithah, najis mughalladzah. Nah, masing-masing ada cara mensucikannya, ada hukum cara mensucikannya. Kita fokus ke hadas besar, hadas kecil. Baik. Kemudian, bagaimana kebutuhan kita ketika kita dalam keadaan musafir atau ketika kita dalam perjalanan? Padahal tadi sholat tidak bisa ditinggal, apalagi ada yang cuti sholat. Ibu-ibu ini seringkali suka cuti sholat. Maksudnya gini, ketika dia haid 5 hari, dia tambahin cuti 2 hari, jadi 7 hari, itu dosa. Makanya dibayar. Bayarnya pakai apa? Bayar pakai sholat sunat rawatib. Karena sholat sunat rawatib itu dulu ibu-ibu nih, kalau bapak-bapak kan tidak ada halangan haid. Ibu-ibu dulu lagi masih zaman jahiliyah, lagi masih muda, lagi masih seenaknya,
Ketika kita masih muda, seringkali bukan hanya bolong tapi ditinggalkan sholat, atau ditambah cutinya tadi. Bagaimana cara bayar sholat kita, sementara sholat kita sering kita tinggalkan? Maka salah satu cara bayarnya bukan kodok kalau sholat, tapi kalau puasa bisa kodok. Kalau sholat yang ditinggalkan sudah lama, maka dibayarnya dengan sholat sunat rawatib. Kenapa sholat sunat rawatib menjadi pembayaran sholat fardu kita? Karena sholat sunat rawatib adalah amalan sunnah, pahalanya wajib. Jadi ketika melaksanakan sholat sunat rawatib seakan-akan seperti melaksanakan sholat wajib, padahal amalannya sunnah. Ketika dulu kita sholat itu harusnya head kita 5 hari, tapi kita tambahin cuti 3 hari, maka yang 3 hari itu harus dibayar. Hutang kepada Allah lebih wajib dibayar oleh kita. Jadi perbanyak sholat sunnah rawatib. Itu bagi yang merasa banyak cuti. Enggak Bu, enggak banyak cuti. Tapi sholat kita belum tentu benar. Kenapa Bu? Kalau sholat rawatib itu selalunya setiap 2 rakaat 1 salam. Tidak ada sholat rawatib 4 rakaat 1 salam. Seluruh sholat sunnah itu disukai oleh Nabi setiap 2 rakaat 1 salam. Hanya terkhusus untuk sholat yang sholat sunat tasbih, kalau dilaksanakannya siang hari, maka boleh dilaksanakan 4 rakaat langsung 1 salam. Tapi kalau malam dilaksanakannya itu tetap 2 rakaat 1 salam. Ingat, seluruh sholat sunat 2 rakaat 1 salam itu yang kita pegang, sebab itu yang disukai oleh Nabi. Jangan ada 1 rakaat 4 salam, walaupun ada yang pakai taraweh 4 rakaat 1 salam. Kita ikuti yang memang sudah diringankan saja, 2 rakaat 1 salam. Rawatib. Kalau untuk rawatib itu sama dengan qobliyah, ba'diyah, fardu. Itu rawatib itu bukan usoli sunat rawatib. Yang termasuk sholat sunat rawatib adalah, aduh, ini Mas gantian. Udah di sini biar nanti kalau ini dipakai lagi. Yang dimasuk sholat sunat rawatib itu qobliyah, ba'diyah. 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat ba'da zuhur. Jadi sholat rakaat itu 12 rakaat dengan fardu bagi yang mampu dan bagi yang mau. Sebab qobliyah asar itu bukan sholat rawatib, qobliyah aja. Nah, maghrib sholat rawatibnya adalah ba'diyah. Isya sholat rawatibnya adalah ba'diyah. Subuh sholat rawatibnya adalah qobliyah. Jadi kalau kita mau ngambil rawatib 4 rakaat qobliyah zuhur, 4 rakaat ba'diyah zuhur. Nanti maghrib ba'diyah, isya ba'diyah, subuh qobliyah, itu rawatibnya. Tapi kalau kita mau ngambil seluruh qobliyah, sebelum asar qobliyah boleh, sebelum maghrib qobliyah boleh, sebelum isya qobliyah boleh. Barang siapa orang yang melaksanakan sholat rawatib tidak ditinggalkan, maka Allah akan bangunkan istana di surga. Amin ya robbal. Sebab itu membutuhkan istiqomah dan ketelatenan. Tapi kita sampainya itu mungkin jam 11 siang. Di pesawat kita lupa, ketiduran, tidak sholat. Jadi bagaimana ini subuh di pesawat lupa? 3 cara sholat yang berbeda. Termasuk tadi sholat khauf. Cara sholat yang berbeda. 1, ini sholat sunat terutama ya. Cara sholat yang berbeda itu 1.